Terkait perkara nomor berapa? Nomor 6, Pak. Nomor 6, Iya. sidang tadi yang ada saksi Darmanto yang Saksi dari kami, pihak tergugat. panitia Prona ya, tergugat Iya. ya turut tergugat itu ada dua pernyataan yang nggak berbeda itu Pak. Itu Iya. bagaimana sebenarnya penjelasannya Pak? Penjelasannya gini, Pak. Memang di sini ada dua pernyataan yang berbeda, ada dua legalitas yang sama dari pemerintahan desa. Sidamulnya yang pertama itu dari surat kematian, itu dari pihak PPN menghadirkan beda. Kematiannya yang saya lihat lewat bukti dari PPN itu 98, kemudian dari pihak penggugat itu 2011. 2011. Dan Iya. itu dari kami menyangkal juga karena dari keterangan saksi yang dihadirkan dari pihak penggugat itu meninggal 2013 dan saya tanya 2011 dan saya tanya lagi, Ibu Tarina meninggalkan rumah tahun berapa? 2016. Dan saya tanya lagi, menurut seingat jenengan Pak, itu Bu Tarina sesuai keterangan dari pihak tergugat itu meninggalkan rumah setelah nyewu dina, bener apa enggak? Bener. Iya. Artinya kan ada selang Pak. Kalau memang 2011 meninggal, ya, terus meninggalkan rumah setelah nyewu, ya setelah 1000 hari, berarti kan kurang lebih 3 tahun. Berarti kan meninggalkan rumah berarti kan dari kematian 2011 berarti antara 2014. Sedangkan sesuai keterangan dari saksi penggugat itu 2016 Bu Tarina meninggalkan rumah. Itu ada kejanggalan. Berarti ada selang 2011 ke 2016 antara 5 sampai 6 tahunan lah. Tergantung bulannya ya. Dan sedangkan sesuai keterangan saksi juga setelah nyewo itu. Yang kedua, yang versi yang kedua itu memang dalam bukti kami yang saya ajukan, itu ada sporadik yang ditatangani camat, dalam hal ini Camat Wanasari, Pak Maskuri kalau nggak salah, almarhum ya Pak, dan Pak Lurahnya, Pak Lurah, Pak siapa ya? Guntoro. Dan sesuai keterangan saksi kami memang benar Pak Guntoro menjabat antara tahun 97-98 sampai ke sini. Waktu itu masa periodenya 8 tahun. Ada tanda tangannya, itu tertuang dalam sporadik akte jual beli, dan itu sporadiknya juga bunyi. Dan sesuai keterangan dari klien kami, dia merasa sudah menyerahkan ke Pak Darmanto selaku sekdes. Klien Bapak siapa Pak namanya Pak? Klien Darotin. Darotin ya. Darotin CS keluarga itu. Klien kami ada 4, Pak Suki, Pak Darotin, Denny, dan Pak Dikroni sebagai menantunya Pak Suki, klien saya. Itu Mbak Darotin menyerahkan kepada sekretaris desa, dan sekretaris desa menyerahkan ke panitia. Itu memang kebiasaan, pengalaman saya juga pernah kerja di desa. Itu memang kalau warga mau menyertifikatkan, mau buat akte, memang pasrahnya ya perangkat. Adapun memanipulasi atau aku yakin masyarakat nggak ada itikat untuk memanipulasi, pokoknya apa jadi perangkat lah. Nah itu sebenarnya tadi ada dua pertanyaan ya. Apakah itu AJB atau jual beli apa hibah? Nah ya, itu menariknya itu di yang situ, menarik di Pak. situ. Menariknya malah di situ. Iya, sedang saksi Pak Darmanto bilangnya lupa satunya ya kan. Bilangnya itu. Menariknya di situ. Dari kekuatan. Ya gimana? Ya udah. Ya. Tadi pertanyaan tolong bilang Pak. Nah itu ada dua pernyataan yang berbeda dari satu akte itu ya. Satu AJB, Satu pernyataan hibah. Satu bidang itu ada dua akte jual beli sama hibah. Nah, kalau dari cerita bukti, kalau AJB itu kan memang diakuin oleh undang-undang bahwa itu akte otentik. Sedangkan hibah itu hanya pernyataan yang dibuat oleh Sakirah. Ya, Sakirah, pernyataan. Yang namanya pernyataan itu sepihak. Pernyataan itu sepihak. Dan pernyataan kalau dijadikan bukti hukum, selain pernyataan itu diajukan berbukti tertulis, si yang menyatakannya itu harus dihadirkan di depan hukum. Itu baru bisa menjadikan alat bukti yang sempurna. Tapi kalau cuma satu, misalnya pernyataannya surat pernyataan sedangkan
si yang menyatakannya tidak dihadirkan Iya. atau sudah meninggal, maka bukti pernyataan itu tidak berkekuatan Hukum. iya, tidak mempunyai kekuatan yang sempurna untuk sebagai alat bukti di pengadilan. Mungkin itu. Jadi kalau saya simpulkan di antara dua perbedaan ini, di antara akte jual beli dengan itu, akte jual beli ini yang lebih tinggi. Kalaupun ternyata di prosesnya ada kesalahan, itu kesalahan itu tidak menutupi jual beli ini gitu loh. Jual beli ini kan sudah sah karena di depan PPAT PPAT kecamatan. Pak Camat waktu itu ya? Iya, Camat Wanasari. Gitu. Ya, jadi kekuatan buktinya lebih sempurna akte jual beli daripada pernyataan ini. Dengan alasan yang saya sebutkan di depan tadi. Iya. Jadi seperti itu, Betul ya. Pak. Oke. Saya Teguh, Pak. Teguh siapa, Pak? Teguh Abdul Rahman. Pengacara saudara Darotin sama Iya, saya saudara pengacara dari tergugat. Para tergugat. Jadi tergugat 1, 2, 3, 4. Empat ya. Kalau yang 5 saksi, Pak Darmanto termasuk apa? Oh, enggak, Saksi Pak aja. Darmanto saksi. Saksi aja ya. Ya. Penggugatnya Ibu Tarina. Ibu Tarina yang dikuasakan Pak Arianto CS lewat kopnya itu BB Pak Budi Laksono sama Brian. Siapa itu? Oh iya. Herianto, pengacara dari Ibu Tarina, Iya. penggugat ya Pak. Iya. Penggugat nomor sidang Nomor sidang 06 apa ya? 06. Iya, 06. Iya. ya, sidang hari ini itu pembacaan saksi ya, Iya, keterangan saksi dari saksi. pihak tergugat. Ya. Nah, itu dari pernyataan saksi itu ada pernyataan yang berbeda Pak antara jual beli dan hibah itu bagaimana Ya, penjelasan? sebetulnya ketika ada pertanyaan apakah itu jual beli atau hibah, sebenarnya berawal dari keterangan saksi dari tergugat sendiri ketika ditanyakan oleh kuasanya tergugat mengatakan ada jual beli antara Tarina dengan Sawal. Tapi ketika ditanyakan lagi sama kuasa PPN, ada surat pernyataan hibah yang ditandatangani oleh saksi Darmanto yang mengatakan bahwa ada hibah dari Salwan kepada Sakirah. Nah, ketika ada dua perbuatan hukum yang berbeda antara jual beli dan sebagainya, kan saya bertanya, mana yang benar antara jual beli atau hibah? Karena di satu sisi menyatakan jual beli ada, kemudian hibah juga ada, dan saksi Darmanto tidak bisa menjawab. Karena ketika pertanyaan ditanyakan mengenai surat pernyataan hibah, ditanyakan apakah sudah ada persetujuan dari Ibu Tarina, saksi menjawab tidak pernah ada. Kemudian kalaupun ditanyakan mengenai jual beli itu saya tanya tidak notarial, harusnya dengan notarial. Nah, terlepas dari apakah itu jual beli maupun hibah, ternyata ketika sertifikat terbit pertama atas nama Sakirah yang belum di-split itu, dalam asal hak itu tidak menerangkan jual beli atau hibah, bahwa di situ hanya peralihan hak atau konversi. Nah, ketika saya tanyakan ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa C1075D berapa itu saya lupa, itu saya kira menyatakan tanah itu miliknya. Sementara ada surat kutipan letter C menyatakan C1075D 34 atau berapa saya lupa, itu atas nama Salwan. Dan ketika saya tanyakan kepada saksi Darmanto, ini ada satu objek tapi di dalam letter C itu ada dua kepemilikan. Sebetulnya pemiliknya siapa? Saksi Darmanto itu tidak bisa menjawab. Dan ketika ditanyakan siapa yang menginisiatif membuat surat pernyataan hibah dan sebagainya, itu kalau nggak salah saksi Darmanto menyatakan Pak Lurah apa saya lupa itu. Tapi intinya dia belum pernah cross check kepada Tarinah tentang adanya hibah dari Pak Salwan kepada Sakirah. Tapi dia langsung menandatangani surat pernyataan hibah itu menjadi saksi itu. Dan ketika ditanyakan itu, saksi tidak bisa menjawab dan tidak pernah mengadakan cross check dengan Bu Tarina perihal tanah itu sudah dihibahkan dari Salwan kepada Ibu Sakirah
Jadi kan nanti kesimpulannya biar majelis hakim yang menilai apakah itu memang jual beli atau hibah dan sebagainya. Tetapi kami dari kuasa penggugat bisa membuktikan apa yang didalilkan dalam gugatan bahwa ada cacat hukum dalam penerbitan sertifikat atas nama Shakirah, yaitu bahwa dalam sertifikat atas nama Shakirah terbit C1075 di berapa itu betul tanah milik Salwan, tapi diaku oleh si Shakirah untuk terbit menjadi sertifikat. Gitu. Berarti itu ada dugaan melawan hukum. Jelas, makanya kami mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas kepemilikan tanah milik Sarinah dan yang saat ini dikuasai oleh Darudin CS. Apakah ada kemungkinan itu saksi atau beberapa yang diduga ikut terlibat dilaporkan pidananya bagaimana, Pak? Ya kalau memang ditemukan, ya bisa kami upayakan ke arah itu. Tadi ada pengacara tergugat bilangnya itu akte jual belinya sudah ditetapkan di notaris PPAT camat, Pak. Itu bagaimana? Jadi kan gini, aturannya kalau perbuatan hukum jual beli itu harus di depan notaris. Kalaupun pernah ada misalkan lewat PPAT camat itu harus ditindaklanjuti dengan PPAT dengan notaris. Dan tidak ada kalaupun itu memang betul terjadi jual beli dari pihak tergugat tidak bisa membuktikan jual beli itu karena ada saksi yang lain menyatakan hibah, jadi kan rancu. Oh begitu ya. Iya. Satu sisi itu jual beli, satu Ya, sisi mengatakan satu sisi hibah. mengatakan jual beli, tetapi ketika dari BPN menyatakan ada surat pernyataan hibah, saksi Darmanto mengatakan ada proses hibah. Sementara kalau di cross check lagi dengan terbitan sertifikat yang pertama atas nama Shakirah, tidak pernah ada catatan dalam asal perolehan hak itu hibah atau jual beli. Oh, iya. Dan kami sebagai kuasa hukum dari Ibu Sarinah dapat membuktikan cacat sertifikat itu. Oh, iya. Gitu.